Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak pagi ini? Kali ini masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, meskipun kondisinya belum normal, masih tetap pembelajaran jarak jauh. Kali ini temanya tetap yaitu teks eksposisi dalam media bahasa. Kita melanjutkan pertemuan keempat kemarin ya. Sekarang pertemuan kelima. Kompetensi dasarnya masih tetap, yaitu 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 4. 1. Menentukan kalimat persuasif. 2. Menentukan kata teknis atau istilah. Yang ketiga, makna kata denotatif atau denotasi. Makna yang keempat, tujuan pembelajaran keempat yaitu makna konotatif atau konotasi. Di sini Ibu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kalimat persuasif. Kalimat yang isinya menyatakan suatu ajakan, bujukan, atau himbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mau mengikuti apa yang dilontarkan atau disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri kalimat persuasi. 1. Kalimat persuasif bersifat ajakan. 2. Karena hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasi menggunakan tanda seru. Ketiga, kalimat persuasi biasa digunakan dalam bahasa iklan, slogan, himbauan, dan lain-lain. Keempat, kalimat persuasi sering menggunakan kata-kata persuasif. Di antaranya ialah ayo, marilah, dan lain-lain. Ciri yang terakhir, kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik, bahkan diberi rima yang sehingga orang-orang yang membacanya pun akan selalu mengingatnya. Nah, kalian perhatikan contoh kalimat persuasi. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Olahragalah yang teratur. Ayo berolahraga dengan teratur. Ketika contoh kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru. Di sini kebahasaan yang berikutnya yaitu kata teknis. Apa itu yang dimaksud dengan kata teknis? Kata teknis dalam bahasa sederhana adalah istilah dalam topik yang dibahas. Istilah teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Arti kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna dalam kamus atau makna yang sebenarnya. Oleh karena itu tidak termasuk dalam kamus umum ya. Tolong kalian perhatikan contoh kata teknis dalam teknologi.
Di sini dalam kalimat 1, ponsel Rivaldo baru saja diinstal. 2, Vandio anak yang menempati posisi pertama berturut-turut mengambil kursus online. 3, kami diperintahkan untuk mencetak tugas untuk kelompok bahasa Indonesia. Contoh yang keempat, Septian Iqbal baru saja diberikan kata sandi WiFi sekolah oleh Bu Eko. Contoh kelima, guru komputer kami baru saja memperbaiki jaringan internet sekolah. Nomor 6, sekolah kami baru saja membuat situs web. Kata yang berwarna merah dan dicetak miring itulah yang dikatakan kata teknis dalam teknologi. Tolong kalian perhatikan juga, ini ada contoh kata teknik dalam bidang pendidikan. 1, materi yang diajarkan Ani tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Adi terkejut mendengar bahwa ujian akan berlangsung hari ini. Contoh yang ketiga, Sister mengalami sakit kepala saat mengerjakan pekerjaan kampusnya. Ketiga kata yang berwarna merah dan cetak miring itu yang disebut kata teknis dalam pendidikan. Ini juga ada contoh kata teknis dalam bidang lingkungan. Contohnya, sampah yang menumpuk di sungai akhirnya menyebabkan banjir. Warga negara Indonesia membantu korban erupsi Gunung Merapi. 3, arus lalu lintas di Jalan Sudirman sangat padat. Ketiga kata yang berwarna merah dicetak miring merupakan kata teknis dalam lingkungan. Di sini kebahasaan yang ketiga yaitu makna denotatif. Yang dimaksud makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata sebuah kata. Kata makan artinya memasukkan makanan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan dikunyah atau ditelan. Arti kata makan tersebut ialah makna denotatif. Makna denotatif bisa kita simpulkan yaitu makna yang umum atau makna yang terdapat di dalam kamus. Kalian perhatikan juga, ini Ibu memberikan contoh kalimat yang mengandung makna denotatif. 1, jika libur sekolah, Dinda tidak ingin beranjak dari tempat tidurnya. Kata beranjak yang berwarna merah di situ maknanya beralih. Nomor 2, sebelum menaiki gunung kami singgah di gubuk kecil. Kata singgah maknanya mampir. Agus biasanya pulang kerja sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam maknanya petang. Tangannya sedikit teriris saat memotong bawang merah. Maknanya teriris tersebut terkena pisau atau benda tajam. Bumi berotasi sehari 24 jam. Makna berotasi di situ berputar pada porosnya. Kata-kata yang berwarna merah dan dicetak miring tersebut makna denotatifnya atau makna sebenarnya sudah ada di situ. Ibu tadi sudah menjelaskan. Di sini Ibu juga menjelaskan makna konotatif. Makna konotatif ini berbeda dengan makna denotatif. Makna konotatif merupakan makna kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dapat dikatakan
kalimat konotasi ini sebagai kata yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya. Bisa bermakna ganda ya, lebih dari satu makna yang sebenarnya tidak tercantum dalam makna konotasi. Ini di sini Ibu memberikan contoh kata konotatif atau kalimat yang mengandung makna konotatif. Andre ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. Setengah hati yang tercetak merah itu kata yang dimaksud dengan kata konotatif, artinya tidak sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, setelah hampir 3 jam, para pemadam kebakaran itu akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Si jago merah yaitu apa maknanya? Api kebakaran. Ilham menjadi kambing hitam atas masalah itu. Kambing hitam dicetak merah yang artinya orang yang dipersalahkan. Contoh keempat, emas hitam itu keluar dari lubang sumur. Maknanya yaitu apa? Emas hitam. Maknanya yaitu minyak tanah. Dengan adanya kenaikan harga bahan pokok membuat usaha Joni gulung tikar. Gulung tikar maknanya bangkrut. Nah, yang dicetak merah dan dicetak miring itu kata-kata yang disebut kata konotatif. Tugas pertemuan kelima ya. Setelah Ibu menjelaskan kebahasaan dari kata teknis, kalimat persuasif, makna denotatif, denotasi, atau konotatif, konotasi. Kalian sudah jelas toh? Kalau sudah jelas tugas pertemuan kelima, silahkan menjawab pertanyaan yang berada di Google Form berikut. Jangan lupa kamu menuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun di masa pandemi ini. Dimanapun kamu berada, kalian tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.